Yeah. Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya akan mereview untuk tutorial. Kemarin itu kebetulan ada yang request ya. Jadi gimana sih cara melakukan pembelian di AliExpress, sedangkan sekarang kita tahu sendiri ya bahwa situs itu udah nggak bisa untuk mengimport di negara kita akibat undang-undang yang mungkin dibuat pemerintah, dan dari pihak sananya sendiri itu ogah mengurus undang-undang terkait dengan ya mendak di Indonesia ini kan tahu sendiri ya. Jadi kita untuk mengimpor itu lebih dibatasi gitu. Nah, ini saya akan melakukan pembelian dengan cara lewat forwarder ya. Ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengimpor yang lebih hemat tentunya, dan juga tidak menghabiskan biaya dan waktu secara sia-sia ya. Jadi untuk reviewnya sih saya udah ada gambaran lah ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat aja ya di awal ini. Kalau forwarder itu adalah pihak ketiga. Jadi misalkan kita ingin pesan ke situs AliExpress ataupun barang di Cina gitu ya. Nah, orang ini menjembatani kita untuk melakukan pembeliannya. Jadi sama aja kayak rekber gitu ya. Sebagai gambarannya, misalkan kita ingin membeli sebuah barang, contoh kecilnya aja ya, kita beli di AliExpress. Nah, nanti barang yang kita ingin beli ini kita kasih ke forwarder ini. Nanti akan diproses dan dikirimkan lewat gudang di Indonesianya dari forwarder ini ya. Setelah dikirim ke gudang itu, baru nanti barang akan kembali dikirim ke alamat kita. Nah, jadi sistemnya kayak gitu ya. Jadi ada yang menjembatani untuk barang yang kita pesan ini, dan ini tentunya lebih aman ya dibandingkan dengan kita transfer langsung. Karena ini saya udah menemukan forwarder yang bisa rekber. Ini saya akan rekber di salah satu e-commerce Indonesia, yaitu Shopee dan Tokopedia. Kalian bisa pilih sih di antara kedua itu. Itu mungkin ya penjelasan yang secara singkat supaya tidak bingung apa itu forwarder. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya saja. Untuk pertama kali sih kalian harus punya aplikasi AliExpress ya tentunya. Dan ini karena negara kita udah di-banned oleh pihak sana, jadi saya menggunakan negara Malaysia ya. Dan untuk sistem harganya saya pilih USD atau Amerika. Jadi buat mengira-ngiranya itu gampang. Nah, silakan kalian bisa login ke AliExpress. Sebenarnya bukan cuman AliExpress saja yang bisa, kalian bisa lewat link atau toko Taobao atau 1688 kalian juga bisa. Tapi berhubung barang yang saya cari ini lebih murah, saya temukan di AliExpress. Nah, saya akan mencari linknya saja di sini. Kita cari barang yang kita order. Nah, di sini tugas kita hanya mencari dan melihat review yang bagus ya tentunya. Selain harganya murah, juga kita harus perhatikan reviewnya. Kalian juga bisa mengira-ngira ya bahwa barang ini bisa untung kalian jual lagi, karena ini saya akan melakukan pembelian yang lumayan banyak. Nah, barang yang saya cari ini ya. Oke, jadi saya cari yang paling termurah aja, nanti saya kasih ke forwardernya ya. Oke, ini kalian bisa copy link untuk tokonya. Jadi di sini kalian ada tombol share ini ya. Kalian klik salin, maka akan tersalin untuk linknya ya.
Oke, jika sudah gini, kalian bisa ke forwarder lewat WA. Nah, untuk info WhatsApp dari forwardernya kalian bisa cek di link deskripsi video ini ya. Udah ada di bawah, saya lengkapi info WhatsApp dari forwardernya. Oke, saya akan ke WhatsApp. Jadi saya udah nanya-nanya juga ini tentang pembelian ini. Kira-kira akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Nah, di sini saya mulai dari chat yang paling atas. Nah, saya akan melakukan pembelian ini dari forwardernya ya. Lalu saya tanyakan ini biaya ongkirnya kira-kira berapa. Nah, jika sudah dikirim link yang kalian copy tadi ya, ini nanti akan diestimasikan oleh forwardernya untuk biaya ongkirnya ya, dan juga nanti akan dijelaskan secara rinci untuk biaya yang lain-lainnya juga. Nah, ini sedang dihitungkan ya setelah saya kirim link yang tadi saya copy. Untuk transaksinya saya pilih yang Tokopedia karena biasanya sih lebih hemat ya. Nah, di sini untuk forwardernya udah bales bahwa untuk rincian 1 USD itu adalah 7,3 RMB ya. Itu sama aja sekitar 2.300-an. 2.300 rupiah 1 RMB. Jadi untuk 1 kilonya itu ongkirnya dihitung 200.000 sekian ya. Ini adalah ongkir lewat udara, jadi diberikan pilihan lewat udara saja. Dan untuk kecepatan pengirimannya sih biasanya udara itu lumayan cepat ya dibandingkan dengan via laut. Oke, jadi seperti ini perhitungannya. Untuk jasa-jasa lainnya di sini ada keterangan juga, harga total barang, dan juga untuk jasa pembeliannya ini sekitar 7, berapa persen ini ya. Nah, ini saya bisa diskusikan ke forwardernya. Nah, ini saya akhirnya memilih untuk link yang menemukan lebih murah lagi, dan akhirnya dihitungin lagi oleh forwardernya. Oke, di sini saya akan saya bacakan kira-kira rinciannya seperti ini ya. Untuk harga barangnya di sini saya adalah sekitar 2, sekian dolar sih untuk satu piecesnya. Jadi saya memesan 10 pieces, artinya ini totalnya adalah sekitar 25,5 dolar. Nah, untuk dirupiahkan ini akan menjadi 437 sekian dolar. Untuk jasa pembeliannya di sini 7,5% alias 32 ribuan. Dan kalau dikira-kira totalnya akan menjadi 470 ribuan sekian ya. Itu adalah totalnya dari jasa pembeliannya. Nah, untuk harga ongkirnya ini dihitung sesuai dengan kiloan. 1 kilo di sini adalah 200-an ribu, atau untuk repack ditambah itu jadi 235-an. Nah, jadi kita total yang tadi menjadi 705.000. Berikutnya adalah untuk fee atau transaksi lewat Rekber di e-commerce Indonesia. Saya memilih Tokped, jadi ini dikenakan 10%, yaitu Rp70.000. Jadi kita total yang di atas tadi menjadi 775.000 sekian rupiah. Nah, itu udah termasuk untuk biaya pajak dan cukai, dan itu udah juga termasuk diantar lewat via udara. Itu estimasinya sekitar 10 hari ya dari barang sampai di gudang. Nah, untuk fee-nya transaksi di Tokopedia itu juga sudah termasuk yang tadi.
Cuman untuk ongkirnya ini untuk Tokopedia tinggal kita totalin aja ya nanti. Untuk total sementara itu adalah 775.000. Nah ini berhubung saya pesan 10 pieces, jadi 775 dibagi 10 sama dengan 77.000 ya. Itu adalah harga satu barang. Nah ini masih untung lah, saya hitung-hitung gitu ya, karena saya menjualnya itu 100-an ribu ke atas. Jadi langsung kalau cocok bisa langsung suruh buatin forwardernya ini link Tokpednya. Seperti saya ini ya, saya suruh buat link Tokpednya. Jika sudah, kita bisa check out dan bayar lewat Tokopedia langsung. Jadi kita nggak kirim transfer ke orangnya ya, karena kan rawan ditipu. Nanti kalau kita lewat rekening Tokopedia, kalau barangnya nggak sampai, uang bakal balik ke kita 100%. Nah ini sudah saya check out, kira-kira totalnya adalah segini. Untuk pengirimannya sih ini adalah pre-order 25 hari ya. Pre-order 25 hari ini hanya perkiraan saja, yaitu bisa lebih dan juga bisa kurang. Nah ini total ongkirnya juga yang sudah saya bayarkan, dan harganya ini menjadi 789, sekitar 790-an ya, karena kena ongkir juga di sini 13.000 ternyata. Untuk perhitungannya masih ada laba di saya ini, jadi masih untung dan langsung diproses oleh forwardernya ini. Nah dari sini kita tinggal menunggu untuk barangnya ini dikirim dari seller dari Cina tentunya ke gudang forwardernya ini ya. Ini perkiraannya sekitar 10 harian ya, jadi sekitar berapa ya, itu seminggu lebih dikit kita tunggu kabar dari forwarder ini ya. Oke, mungkin akan saya skip. Oke, dan ternyata ini untuk update dari forwardernya ini sudah ngabarin bahwa ini sudah datang di Jakarta ya. Nah paket saya ini, dan ini datangnya ternyata sekitar 2 mingguan. Jadi kalau 2 mingguan itu 2 mingguan lebih dikit ya 14 hari tambah 3 sekitar 17 hari. Jadi ini 2 minggu lebih dikit udah sampai di Jakarta. Dan ini tinggal kita tunggu untuk update di Tokopedia-nya ya tentunya. Kita cek ke Tokopedia-nya. Nah, jadi di sini resinya udah dimasukin sama sellernya. Ini kita tinggal tunggu barangnya nyampe ke alamat kita. Jadi sama aja kalau kita mesen lewat Tokped atau Shopee gitu ya. Oke, dan ternyata ini dari Jakarta ke alamat saya itu memerlukan waktu 3 hari. Nah, di sini update resinya udah sampai ke alamat tujuan dan paket pun sudah saya terima. Nah, ini ya resinya dan trackingnya. Oke, sekarang saya akan unboxing untuk paketnya. Nah, ini adalah paket yang sudah saya pesan tadi, totalnya sekitar 700 ribuan tadi ya. Sudah nggak perlu pakai bayar pajak-pajak lagi, tinggal kita terima gini. Dan setelah saya perkirakan ini untuk waktu dari Cina ke alamat saya itu totalnya adalah 21 hari. Artinya ini sekitar 2 minggu lebih sedikit ya. Kalau kita total ya mungkin 3 mingguan lah,
Itu perkiraan proses dari seller Cina-nya ke alamat kita. Oke, kita buka saja ya. Oke, ternyata barangnya aman dan sesuai dengan pesanan saya. Itu saya pesan sekitar 10 pieces, jadi aman dan nggak kurang satu pun. Oke, artinya ini forwardernya bener-bener tepat waktu dan jujur ya. Jadi silahkan bagi kalian yang ingin mencoba pesan lewat forwarder ini. Untuk kesimpulannya sih dari video ini, mungkin kalau kita pesan dulu waktu AliExpress masih bisa, waktunya mungkin maksimal 2 minggu ya. Tetapi ini kita hanya menunggu 3 mingguan saja, mungkin bisa lebih cepat ya. Jadi kita bisa menghemat waktu tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Dan tentunya kita udah tinggal terima beres gitu aja, nggak perlu repot untuk membayar pajak lah, untuk kiriman yang kurang taksnya lah dan lain-lain ya. Kita tinggal duduk manis saja dan ongkirnya itu udah dibayarkan sekalian dengan waktu kita order ya. Oke, mungkin yang masih bingung bisa tanya-tanya aja di nomor WhatsApp forwardernya, udah saya kasih link di deskripsi video ya. Oke, mungkin itu saja. Apabila masih kurang jelas bisa kalian cek di kolom komentar, nanti apabila bisa akan saya bantu jawab. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.